Namanya Hercules Rosario Marshall, dikenal luas sebagai salah satu sosok paling kontroversial di Jakarta. Dulu ditakuti, kini disegani. Ia lahir di Tanah Timor, besar di medan konflik, dan akhirnya menjadi ikon kekuatan jalanan di ibu kota. Dari preman legendaris di Tanah Abang, hingga menjadi ketua umum GRIB, perjalanan hidup Hercules adalah cerita tentang kekuasaan, loyalitas, dan perubahan. Asal-usul Timor yang berdarah. Hercules lahir dengan nama asli Rosario Marshall pada tahun 1960-an di Dili, Timor Timur, yang saat itu masih merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Ia tumbuh dalam kondisi yang keras, di tengah pergolakan politik dan militer yang mewarnai kawasan itu. Masa kecilnya tidak banyak tercatat, namun yang jelas, ia sudah akrab dengan kekerasan dan perjuangan sejak usia dini. Nama Hercules sendiri bukanlah nama asli, melainkan julukan yang diberikan oleh pasukan militer Indonesia setelah ia terluka parah dalam sebuah operasi dan tetap bertahan hidup, sebuah ketahanan yang dianggap luar biasa, bak kekuatan tokoh mitologi Yunani. Dari pengungsi jadi penguasa blok. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Hercules ikut dalam gelombang pengungsian ke Jakarta bersama banyak pemuda Timor Timur lainnya. Saat itu, Jakarta, khususnya daerah Tanah Abang, menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat yang padat dan juga ladang subur bagi munculnya kelompok-kelompok informal yang menguasai pasar dan perparkiran. Hercules perlahan membangun jaringan. Dia mengorganisir para pemuda Timor yang tersingkir dan kurang akses ke pekerjaan formal. Bersama mereka, ia mulai mengamankan wilayah-wilayah strategis, mulai dari parkir, keamanan pasar, hingga pengawalan proyek. Keberanian dan kedekatannya dengan kalangan militer membuat ia cepat naik daun. Hercules dikenal sebagai penguasa Tanah Abang, seorang preman berkelas dengan pasukan loyalis yang militan. Jaringan militer dan politik. Hercules tidak bisa dipisahkan dari pengaruh militer. Di era Orde Baru, dia dikenal dekat dengan beberapa petinggi TNI. Bahkan, dia sering disebut-sebut memiliki hubungan dengan intelijen, meskipun detailnya tidak pernah diungkap secara resmi. Kedekatannya dengan militer membuat posisinya tak tergoyahkan. Tak hanya sekadar tukang parkir atau pemalak pasar, Hercules mengorganisir kelompoknya seperti pasukan paramiliter. Teratur, loyal, dan siap bergerak kapan saja. Kejatuhan sementara. Segala kejayaan yang diraih Hercules sempat runtuh. Pada akhir 1990-an, seiring runtuhnya Orde Baru dan menguatnya gerakan reformasi, Hercules kehilangan banyak backing politik dan militer. Ia terlibat dalam berbagai konflik, dan kelompoknya sempat ditertibkan oleh aparat. Ia sempat ditangkap, bahkan dikabarkan mengalami luka dan kehilangan wilayah kekuasaannya di Tanah Abang. Namun dalam dunia jalanan, jatuh bangun adalah hal biasa. Dan Hercules, seperti julukannya, tidak pernah benar-benar tumbang. Kembali dengan wajah baru. Awal 2000-an adalah era baru bagi Hercules. Ia mulai mengubah citranya. Dari sekadar preman lapangan, ia perlahan masuk ke dunia politik dan organisasi masyarakat. Pada tahun 2008, Hercules mendirikan organisasi bernama GRIB, Gerakan Rakyat Indonesia Baru. GRIB bukan sekadar ormas biasa. Organisasi ini menjadi kendaraan politik dan sosial bagi Hercules dan para loyalisnya. Mereka bergerak dalam kegiatan kemasyarakatan, advokasi hukum, bahkan ikut dalam kampanye politik nasional. Pengaruh dan kontroversi. Sebagai ketua umum GRIB, Hercules memperluas pengaruhnya di berbagai daerah. GRIB memiliki cabang di banyak kota dan terus aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Meski begitu, citra lama Hercules sebagai mantan preman masih melekat erat. Beberapa kali namanya terseret dalam kasus hukum, namun ia selalu muncul kembali, kuat dan tak tersentuh. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian dan kesetiaan. Bagi yang lain, ia tetap sosok yang penuh kontroversi. Legasi dan pertanyaan. Kini, Hercules lebih dikenal sebagai tokoh ormas dibanding sebagai penguasa jalanan.
Namun, bayang-bayang masa lalunya masih membekas. Apakah ia sudah berubah sepenuhnya? Apakah Grip benar-benar akan menjadi kekuatan perubahan? Yang jelas, Hercules adalah simbol dari realitas keras Jakarta, di mana kekuatan, ketahanan, dan loyalitas bisa mengangkat seseorang dari jalanan menjadi pemimpin. Dari gang sempit di Tanah Abang ke podium-podium politik nasional. Kontroversi di balik nama Hercules. Di balik nama besar dan kekuatan jaringan yang ia bangun, nama Hercules Rosario Marshall tidak pernah jauh dari kontroversi. Ia bukan hanya tokoh yang dicintai oleh sebagian, tetapi juga ditakuti dan dicurigai oleh banyak pihak. Sejak awal kemunculannya di dunia bawah tanah Jakarta, Hercules kerap dikaitkan dengan berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penguasaan lahan liar, parkir ilegal, hingga dugaan pemerasan dan tindak kekerasan. Meski tidak semua tuduhan terbukti secara hukum, bayang-bayang dunia kriminal terus melekat padanya. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah penangkapannya pada tahun 2013. Ia dituduh terlibat dalam aksi premanisme terkait sengketa lahan di Jakarta Barat. Polisi menyita senjata api dan berbagai alat bukti. Meski sempat ditahan, Hercules tak lama kemudian kembali menghirup udara bebas. Dunia ormas dan politik transaksional. Setelah mendirikan Grip, Hercules masuk ke ranah politik yang lebih formal. Tapi ini justru membuka babak kontroversi baru. Grip dianggap oleh sebagian pihak sebagai ormas yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis atau kekuatan jalanan yang dimobilisasi saat diperlukan. Beberapa pengamat menyoroti bagaimana Grip sering terlihat dalam aksi dukungan politik dan kadang dianggap menggunakan tekanan massa untuk mendukung tokoh atau proyek tertentu. Media pun memainkan peran besar dalam membentuk citra Hercules. Ia sering muncul dengan gaya khas, berkacamata hitam, otot kekar, suara berat. Sosoknya dibingkai seperti karakter film laga. Namun sayangnya, seringkali yang ditonjolkan justru sisi premanismenya, bukan kiprah organisasinya. Ia berulang kali menyampaikan bahwa dirinya sudah berubah, bahwa Grip adalah wadah perjuangan rakyat kecil. Namun publik tak mudah melupakan masa lalunya. Stigma preman terlalu kuat untuk dihapus, meskipun ia mengenakan jas dan berdiri di mimbar. Pendekatan keras versus pendekatan sosial. Pendekatan Hercules terhadap masalah sosial pun kerap menuai pro dan kontra. Ia dikenal sebagai figur yang keras tapi dermawan. Di satu sisi, ia banyak membantu anggotanya, menyediakan lapangan kerja, bahkan memberi bantuan hukum. Tapi di sisi lain, metodenya yang kadang dianggap main hakim sendiri, membuatnya terus dikritik. Tak bisa disangkal, Hercules adalah simbol dari wajah ganda kekuasaan informal di Indonesia. Ia lahir dari kekerasan, bertahan karena loyalitas, dan naik karena kekosongan sistem. Dalam kontroversinya, kita melihat realitas tentang negara, tentang hukum, dan tentang siapa sebenarnya yang berkuasa di jalanan.